잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Dinda Fahmi dengan NPM 2341144. Saya dari program studi S1 Manajemen kelas 23C. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait struktur vertikal dan departementalisasi. Yang kedua, controlling. Yang ketiga, sumber daya manusia. Dan yang keempat, motivasi. Untuk lebih tahu detail terkait materi tersebut, simak video berikut ini ya. Controlling dalam manajemen adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Fungsi ini melibatkan pengukuran dan evaluasi kerja, pemantauan aktivitas operasional, pengendalian biaya dan sumber daya, serta pengambilan tindakan koreksi jika ditemukan penyimpangan dari rencana. Tujuan dari fungsi controlling adalah untuk mengontrol dan mengendalikan setiap aspek operasional organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam melakukan fungsi ini harus menggunakan berbagai alat pengendalian seperti laporan keuangan, analisis kinerja, pengawasan langsung, dan sistem pengendalian internal. Controlling dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan serta melibatkan berbagai tingkatan manajemen dalam suatu organisasi. Manajer harus tetap memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlakukan agar pencapaian tujuan dapat tercapai. Controlling juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja individu, tim, departemen, dan organisasi secara keseluruhan. Dalam proses controlling, manajer harus mengumpulkan data, menganalisis informasi, membandingkan hasil dengan tujuan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan rencana. Selain itu, controlling juga membantu dalam pengendalian biaya dan penggunaan sumber daya organisasi dengan melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan pemantauan terhadap penggunaan sumber daya. Manajer dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan penghematan atau perbaikan efisiensi. Dengan melakukan fungsi controlling, manajer dapat mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan dalam strategi atau rencana organisasi serta membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan organisasi. Dengan demikian, controlling memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada dasarnya, controlling atau pengendalian bertujuan untuk memastikan agar setiap aspek dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Fungsi controlling dalam manajemen melibatkan beberapa langkah, yaitu 1. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Langkah pertama dalam controlling adalah pengukuran dan evaluasi kinerja. Manajer perlu mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kinerja organisasi, baik kinerja individu, tim, maupun organisasi secara keseluruhan.
Data dan informasi ini kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu pemantauan aktivitas operasional. Setelah melakukan evaluasi kinerja, langkah selanjutnya adalah pemantauan aktivitas operasional. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Manajer harus terus-menerus memantau setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi serta melibatkan pengawasan yang intensif terhadap jalannya proses operasional agar terhindar dari penyimpangan. Yang ketiga itu adalah pengendalian biaya dan sumber daya. Fungsi controlling juga melibatkan pengendalian biaya dan sumber daya. Manajer perlu terus memonitor dan mengendalikan pengeluaran serta penggunaan sumber daya organisasi, anggaran material, tenaga kerja, dan waktu. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan mengurangi risiko pemborosan. Yang keempat itu pengambilan tindakan koreksi. Jika terdapat penyimpangan atau ketidaksejajaran antara kinerja aktual dengan rencana yang telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah pengambilan tindakan koreksi. Manajer perlu mengidentifikasi penyebab penyimpangan dan membuat langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tindakan yang diambil mungkin berupa penyesuaian rencana, penggantian proses operasional, atau perubahan dalam strategi organisasi. Baik, seperti itu saja materi yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan pada materi tersebut dan penyampaian saya masih kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.